teman-teman semua, kenalin aku Nur Ivansyah dengan NIM 06. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang kalimat efektif dan juga paragraf efektif, mulai dari definisi, ciri-ciri hingga penggunaannya dalam karya ilmiah. Yuk langsung kita ke videonya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan dengan jelas, logis, dan juga mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Kalimat ini harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak ambigu, serta komunikatif dan juga efisien dalam penggunaan kata. Ada beberapa ciri utama dari kalimat efektif nih, yaitu yang pertama adalah kesatuan gagasan, di mana setiap kalimat hanya memiliki satu ide utama. Yang kedua adalah kecermatan, di mana penggunaan kata yang tepat ini berguna untuk menghindari makna ganda. Yang ketiga adalah kehematan, tidak ada kata yang berlebihan ataupun tidak perlu. Yang keempat adalah keparalelan, di mana struktur kalimatnya ini sejajar, misalnya dalam daftar ataupun perbandingan. Yang kelima adalah ketegasan, kita menempatkan informasi penting di posisi yang menonjol. Dan yang keenam adalah kelogisan, di mana susunan kata dan makna harus masuk akal. Paragraf efektif adalah bagian dari karangan yang tersusun atas kalimat-kalimat dengan satu gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung. Paragraf ini harus memiliki kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan agar informasi yang disampaikan dapat jelas dan tentunya sistematis. Ciri-ciri paragraf efektif meliputi yang pertama, diawali dengan kalimat utama yang berisi dengan gagasan utama. Yang kedua, didukung oleh kalimat penjelas yang memperjelas gagasan utama. Dan yang ketiga adalah memiliki kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan dalam penyampaian informasi. Unsur penting di dalam paragraf efektif yaitu yang pertama adalah topik atau gagasan utama, di mana berfungsi sebagai fokus dari paragraf. Yang kedua adalah kalimat utama yang mengandung inti pembahasan. Yang ketiga adalah kalimat pendukung yang menjelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah konjungsi, di mana berfungsi untuk menghubungkan kalimat agar alurnya ini tetap logis. Ada beberapa cara untuk mengembangkan paragraf agar efektif. Di antaranya yang pertama adalah deduktif, di mana gagasan utama terdapat di awal dan diikuti dengan penjelasan. Yang kedua adalah induktif, diawali contoh ataupun fakta, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Dan yang ketiga adalah deduktif-induktif, di mana ini adalah kombinasi keduanya. Keempat ada narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi, dan ini tergantung tujuan komunikasinya. Dan yang kelima adalah pola-pola lain seperti kronologi, ilustrasi, perbandingan, sebab akibat, dan juga repetisi. Dalam karya ilmiah, penggunaan kalimat dan paragraf yang efektif sangatlah penting agar informasi tersampaikan secara jelas dan sistematis. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, tentu kita harus menggunakan kalimat efektif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menyusun paragraf dengan struktur yang jelas, mulai dari kalimat utama hingga kalimat pendukung. Yang ketiga adalah memastikan kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan di dalam paragraf. Yang keempat adalah menghindari bahasa yang tidak baku atau ambigu. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah menggunakan data dan fakta untuk mendukung argumen. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, logis, dan sesuai dengan kaidah bahasa. Sedangkan paragraf efektif adalah kumpulan kalimat yang memiliki kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan di dalam menyampaikan informasi. Adapun penggunaan kalimat dan juga paragraf yang efektif ini sangatlah penting, terutama dalam karya ilmiah. Tujuannya agar tulisan lebih mudah dipahami dan memiliki struktur yang lebih baik. Nah, itu dia penjelasan kita hari ini mengenai kalimat efektif dan juga paragraf efektif. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!